Nah itu tadi informasi mengenai petis lumayan banyak banget ya. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas boleh banget langsung nanyain aja di kolom komentar. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke cara pembuatan tahu tek atau tahu guntingnya. Oke deh, Kak Rika juga nih ya nanti, oh ya Kak Zara, nanti akan membacakan komentar dari Sasa Lovers semua. Kalau udah ada yang komen-komen boleh langsung dibacain aja ya Kak Zara. Oke, boleh banget. Nah ini Sasa Lovers hari ini kita mau bikin tahu tek. Mungkin Sasa Lovers sudah pada tahu ya kalau tahu tek ini tuh merupakan makanan khas dari daerah Jawa Timur ya Mbak Indri ya. Betul, karena aku tahu ini tuh penggunaan petis tuh kayak orang Jawa Timur tuh suka banget Mbak Indri pakai petis gitu ya di hampir setiap makanannya. Hampir setiap makanannya tuh menggunakan si bumbu petis ini ya Kak ya. Betul. Nah ini Sasa Lovers yang udah join juga di live di Instagram, di Facebook, di YouTube dan juga di TikTok ya Sajian Sedap. Boleh banget ramaikan kolom komentar karena jangan mau kalah sama ramenya tim Sase. Mana nih suaranya nih? Suaranya. Terus juga sambil nonton live-nya boleh banget sambil belanja-belanja di TikTok Shop ya Mbak Indri ya. Udah lengkap ya Kak udah ya. Lengkap, bener. Alat bahan ada semua. Betul. Nah ini kalau misalnya di pas lagi nonton live-nya nggak muncul nih keranjang kuningnya, boleh banget cek ke ke TikTok Shop kita di profilnya tuh nanti langsung keluar tuh Mbak Indri. Oh langsung ketik aja, langsung klik aja nama ya username-nya di TikTok tuh nanti langsung muncul. Betul, ada pokoknya tuh di etalase kita tuh udah lengkap banget. Oke kita pastinya langsung. brand-brandnya pilihan dari kita ya Kak ya. Betul banget. Yang udah terpercaya. Oke kita lanjut nih ke cara membuatnya. Jadi yang pertama kita akan marinasi terlebih dahulu si tahunya. Oke. Nih, kita pakai tahu putih biasa. Kalau misalkan Sasa Lovers pakai tahu Cina gitu yang ukurannya lebih besar itu juga nggak apa-apa karena nanti penyajiannya kita akan gunting-gunting nih Sasa Lovers. Oke. Nah ini ada yang nanya nih Mbak Indri, itu kalau misalnya cara memilih tahu yang benar tuh sebenarnya itu gimana sih Mbak Indri? Cara memilih tahu yang benar, nih salah satunya ya Kak, contoh tahu yang benar nih sambil aku marinasi ya. Jadi dia teksturnya itu dibilang mudah hancur, nggak terlalu mudah hancur, tapi dia tuh nggak sekaku kalau misalkan kita pegang benda-benda lain gitu ya Kak. Ini dia tetap kenyal-kenyal seperti ini, kalau dibilang mudah hancur, dia masih mudah hancur nih Sasa Lovers. Jadi ini tahu yang masih bagus, terus bisa dicium ya. Ini aromanya, jadi tuh aromanya tuh khas tahu gitu ya, khas bau-bau kedelai gitu. Jadi bukan yang bau busuk terlalu menyengat nih Sasa Lovers gitu. Terus misalkan kalau misalkan dia si tahu ini kan direndam dengan air. Nah Sasa Lovers perhatikan juga apakah pas kita keluarin gitu ya, airnya udah ada lendir-lendirnya atau belum nih. Kalau misalkan sudah terlihat agak berlendir itu sebaiknya jangan digunakan ya Sasa Lovers gitu. Oke. Wah ini udah ada yang salah fokus nih Mbak Indri dari Umi Rohma. Katanya itu tepungnya pakai apa Mbak Indri? Nah ini aku pakai tepung bumbu dari Ladang 5 ya. Jadi dia gluten free nih Kak. Wah berarti sehat banget ya. Sehat bener. Untuk yang ada alergi gluten gitu ya, ini bisa banget digunakan. Atau lagi mengurangi penggunaan gluten, itu bisa banget pakai tepung bumbu ini nih. Ada juga ya di TikTok Shop Sajian Sedap ya. Betul, tinggal langsung klik aja. Itu nggak sih Mbak Indri harganya berapa Mbak Indri? Berapa tuh Kak? 15.000 aja. Ini berapa gram ya? Aku belum lihat lagi. Berapa nih Kak? 150 gram. Cukup banyak ya Kak ya. Benar, boleh langsung di check out aja ya Sasa Lovers ya. Oke, ada yang nanya juga katanya alternatif pengganti petis tuh apa Mbak Indri? Alternatif pengganti petis apa ya Kak ya? Soalnya si petis ini punya rasa yang unik banget dan mungkin agak susah digantikan dengan bahan yang lain. Tapi kalau misalkan Sasa Lovers mau kurangi aja atau nggak mau pakai petis karena susah atau nggak suka, itu boleh dihilangkan aja. Jadi cukup pakai bumbu kacangnya aja nih Kak. Oke. Oke, ini kita jadi goreng si tahunya dulu. Jadi ini ada sedikit kreasi nih Kak. Biasa kan kalau tahu tek ini nggak pakai dilumurin tepung. Nah kali ini aku mau pakai lumuri tepung bumbu ini nih. Nah ini tuh tepungnya nggak pakai dibumbuin lagi Kak. Oh gitu, karena memang udah ada rasa gurih dari bumbunya. Betul, ya Mbak Indri jadi kita nggak perlu tambahin garam dan sebagainya. Oke. Berarti kalau misalnya si tepung bumbu ini nggak cuma buat goreng tahu nggak sih, buat tempe mendoan atau tempe crispy itu juga bisa ya Mbak Indri bisa, ya? bahkan ayam yang keriting-keriting itu juga bisa tuh Kak. Oke, berarti ini meskipun dia gluten free tuh tapi tetap rasanya bisa tetap ya. enak banget ya Mbak Indri Betul. ya. Nah ini kita rendamnya nggak usah terlalu lama karena si tepung bumbunya ini tuh cukup punya rasa. Jadi kita langsung aja balurin. Minyak kita juga di sini udah panas ya. Jadi kita mau langsung goreng aja tahunya nih.
Oke, langsung ya. Aku nih sambil Mbak Indri ngebalurin tahunya, aku mau bacain dulu absen dari warga Facebook ya, dari Anindita. Selamat siang Mbak Indri dan Bonsai Sase Lover, Salatiga hadir. Halo Salatiga. Dari Bunda Dia, Assalamualaikum, Tangerang hadir Mbak Indri. Halo Tangerang. Oke. Nah ini kalau mau keriting-keriting, ini bisa 2 kali Kak celupnya. Jadi celup ke tepung, terus ini kan masih ada airnya ya, kita celup ke sini, terus celup lagi ke tepung. Jadi nanti dia akan ada keriting-keritingnya gitu. Tapi kalau udah keriting-keriting gini, sebaiknya jangan didiamkan dalam waktu yang lama ya, karena nanti akan keras. Jadi sebaiknya kalau udah dikeritingin langsung digoreng gitu. Oke. Nah ini Mbak Indri ada nggak sih tips gimana bikin tahu tepung yang renyahnya tuh tahan lama nih Mbak Indri? Nah kalau mau renyahnya tahan lama, pastikan minyaknya tuh panas dulu nih Kak Zara. Terus kayak tadi aku bilang ya, jadi si tahu ataupun benda apapun yang dilapisi dengan tepung yang ada airnya itu jangan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Jadi harus langsung digoreng nih supaya nanti si tepungnya itu nggak keras Kak Zara gitu. Jangan lupa ya ditiriskan juga setelah selesai menggoreng. Oke, biar dia nggak menyerap banyak minyak Betul, juga ya Mbak Indri. Karena kan minyak yang banyak itu bisa bikin gorengan Sase Lovers nggak renyah tuh Kak. Oke. Pencinta gorengan wajib tahu ya tips-tipsnya ya. Benar. Oke, kita mau langsung mulai goreng aja nih. Nah, kalau Sase Lovers misalkan mau tahunya tuh nggak pakai tepung itu juga boleh banget. Nah, itu juga ada tipsnya tuh Kak Zara untuk bikin tahu berkulit tapi nggak kering di dalam ya. Gimana tuh? Nah, itu pastikan minyaknya itu panas banget. Kalau bisa sampai berasap gitu nggak apa-apa, jangan takut. Nah, kalau Sase Lovers mungkin masih pemula gitu ya dalam menggoreng, pakai itu Kak, pakai strainer ya atau apa sih namanya? Penyaring gorengan itu loh. Oh iya. Ditaruh tuh di atas itu, terus nanti baru dituang nih ke dalam minyaknya pelan-pelan. Nah, apinya gede aja, jangan dikecilin. Pokoknya harus berendam ya, tapi minyaknya. Nah, itu digoreng dalam waktu sebentar, nanti dia akan berkulit tapi dalamnya masih tetap lembut gitu. Oke. Wah, ini ada yang komen nih dari Pipo. Cakung hadir Kak. Halo Cakung. Wah, ini katanya dia bilang Kak, aku pernah cobain tahu tek di Fatmawati, enak banget nih. Pas lagi berarti kakaknya nih suka sama petis ya. Karena biasanya memang rasanya tuh dominan rasa petis nih. Aku juga kalau nggak salah aku pernah mampir tuh Mbak Indi ke tahu tek yang di Fatmawati. Emang katanya emang terkenal ya? Lumayan terkenal katanya itu tuh yang orang asli Jawa Timur bilangnya itu tuh tahu tek terenak sejakarta tuh Mbak Indi katanya. Approve ya berarti ya. Boleh tuh ya Sase Lovers. Nggak ada ya videonya di Cafe? Belum ada ya? Oh iya belum ada. Nanti ya OTW ke sana ya. Boleh. Oke, aku belum pernah cobain sih, tapi aku nih mau coba buat sendiri nih pakai resepnya dari @dapurweekend atau Mbak Nur. Oke, kita mulai aja goreng tahunya. Oke. Pastikan minyaknya berendam ya Sase Lovers. Jangan dilempar loh Sase Lovers, nanti nyiprat ya. Jadi dari pinggir-pinggir aja ditaruhnya. Ada yang nanya nih Mbak Inti, dari Alvino, katanya Kak tips goreng tahu tepung, soalnya saya kalau goreng tahu tepung, tepungnya suka minggir pas matangnya, jadi yang terbalut cuma pinggirannya aja. Nah itu kalau misalkan Sase Lovers terbalut pinggirannya aja, itu jangan lupa diratain gitu loh Kak, diputer-puter gitu ya. Sampai dia rata. Terus kalau misalkan masih kurang rata, boleh celupin lagi ke bahan pencelupnya, terus balurin lagi ke bahan pelapisnya. Oke, wah nih Mbak Indi kan ada yang protes katanya keranjang kuningnya nggak ada Kak. Wah ini mana tuh Kak Jara? Nih, mungkin ini ya suka error gitu Mbak Indi. Oh suka error ya? Keranjang kuningnya nggak muncul, jadi Sase Lovers boleh banget ke kunjungin profil TikToknya Sajian Sedap. Nanti di situ tuh ada tuh Mbak Indri yang model keranjang gitu Mbak Indri. Iya, yang tengah-tengah kan ya biasanya ya. Nah, itu langsung aja diklik, itu udah langsung ada tuh produk dari Ladang 5 sama Idea Life tuh udah lengkap banget Mbak Indri. Langsung aja ya Sase Lovers. Sama bahan-bahan lain ya Kak, mungkin petisnya ada nggak nih Kak Jara? Wah petisnya nggak ada. Nggak ada ya, soalnya memang petis ini salah satu bahan kayak segar gitu. Jadi biasa kalau misalkan di supermarket juga adanya tuh kayak di chiller-chillernya gitu Kak. Betul banget. Nah ini kalau misalnya Sase Lovers check outnya dari TikTok Sajian Sedap juga kadang tuh suka dapat potongan harga. Iya bener. Suka dapat gratis ongkir juga nah ya. itu aku baru mau bilang Kak, itu kan kita pengejar gratis ongkir ya. Bener. Wajib ya cari yang gratis.
Kita Nah ini masih meskipun goreng. ini kan kita masak tahu tek itu kan dari resep yang juara ya Mbak Indri Iya ya. betul. Ini tapi salsa lovers boleh banget nih komen-komen lagi. Biasanya kalian tuh resep warisan dari ibu kalian tuh apa nih biasanya Iya yang sering benar. masak yang sering dimasak di rumah ya Mbak Indri Iya ya. apalagi memang nggak berasa sedikit lagi kita mau masuki bulan Ramadan ya Kak Benar. Zara ya. Emang kadang kalau bulan Kalau puasa tuh Ramadan- suka nostalgia masakan pas Iya di benar. rumah ya. Pasti kayak banyak banget yang diingatnya tuh pas bulan Ramadan gitu ya Kak Zara ya. Bener banget. Nih Oke. kita masih goreng terus ya Seselfers. Betul banget. Nih aku juga kali ini akan menggunakan spatula dari ID Life nih Kak. Wah, ini ya. Itu tuh udah satu paket gitu ya Mbak Udah Indri satu ya? paket Kak. Oke. Banyak kegunaannya ya. Bener. Ini juga di TikTok tuh ada harganya tuh cuma 308 tapi itu udah full set gitu Iya ya Mbak benar, Indri ya? jadi dia ada 10 ya apa 12 ya Kak gitu, jadi banyak banget kegunaannya dari mulai ngegoreng sampai untuk merebus tuh ada semua. Betul. Nah ini juga kalau misalnya beli dari ID Life tuh udah dijamin banget ya Mbak Indri, dia tuh silikonnya tuh yang berkualitas ya Mbak Indri ya? Nah itu penting banget ya Kak, kalau misalnya kita cari alat masak tuh pasti cari yang food grade gitu ya Kak. Betul. Nah, si spatulanya ini tuh udah dijamin food grade nih Silvers. Oke. Nah ini Mbak Indri kan lagi masak, lagi goreng tahu ya. Nih ada Iya. yang nanya katanya kalau goreng tahu tepung tapi pakai air fryer tuh masih bisa nggak sih Mbak Indri? Tahu tepung pakai air fryer, aku sih belum pernah coba ya, tapi boleh nih dicoba nih. Seharusnya sih nggak apa-apa ya Kak. Mungkin Oke. kalau tahu yang nggak takut meledak gitu ya kali ya. Kalau misalkan tahu gitu ya, tapi boleh dicoba suhunya 180 derajat aja selama 15 menit dulu. Nanti kalau kurang tambahin lagi. Oke. Soalnya waktu itu kita pernah goreng cireng tapi oke-oke aja sih ya pakai air Oke-oke fryer aja ya. Boleh nih Silver mungkin yang lagi Boleh. mengurangi goreng-gorengan minyak pakai air fryer bisa banget. Benar, ya, Silver. bisa banget. Oke. Jangan lupa tepungnya tadi pakai tepung bumbu dari ladang 5 Kak. Betul. Nah ini tuh nggak cuma tepung bumbunya aja nih Mbak Indri. Kemarin tuh juga Karut pakai tepung apa ya? Aku lupa nih. Tapi di sini di TikTok kita tuh juga ada banyak banget nih Mbak Indri. Tepung-tepungan dari ladang 5 nih aku bacain ya banyak Kak. Kak. Ya. Ada tepung bakwan. Terus ada juga tepung singkong, terus ada tepung pisang gluten free. Wah, nggak cuma tepung-tepungan aja, tapi ada juga mie instan nih Mbak Indri. Ada yang Mie Korean instan. gluten free, ada yang veggie noodle, ada yang udah itu dia. Wah, itu bisa banget nih ya Mbak. Ini tuh udah hampir ada yang mau sold out nih Mbak Indri. Yang veggie noodle kayaknya harus buru-buru best seller ya. Boleh nih Salsa Lovers langsung aja check out, kunjungin ke Langsung TikTok check shopnya out Sajian ya, Sedap. ya. Betul. Biar bisa masak bareng nih sama kita di rumah abis ini ya. Oke. Ini tahunya udah mulai mateng nih, Salsa Lovers sudah kecoklatan kayak gini. Ini kita langsung angkat aja. Nah, dia. Oke. Nah ini kalau misalnya goreng tahu tuh sebenarnya tuh berapa lama sih Mbak Indri sebaiknya digorengnya? Sebenarnya sih nggak lama-lama ya Kak, tapi harus menggunakan minyak yang benar-benar panas nih Kak. Jadi tuh nanti dalamnya tuh masih tetap lembut. Itu jadi tujuannya. Karena kalau goreng tahu kelamaan itu bisa bikin si tahunya itu nanti dalamnya Kak Zara pernah nggak sih yang dalamnya tuh udah nggak ada, keriput, udah kering-kering gitu ya? Udah kering ya. Jadi dalamnya tuh nggak ada daging tahunya lagi gitu. Saking lamanya digoreng. Tuh, jadi kita mau tetap dalamnya lembut tapi luarnya aja nih yang ada teksturnya. Oke, Mbak Indri, wah nih ada yang salah fokus lagi katanya tuh tadi tepung bumbunya apa nih Mbak Indri? Boleh ditunjukin lagi nih Mbak Indri. Tepung bumbunya ya Kak. Jadi ini aku sebenarnya masih ada nih Kak di belakang yang belum dibuka ya. Nah ini pakai tepung bumbu kayak gini nih kemasannya. Terus juga di belakang aku nih ada spatulanya yang udah lengkap banget ya. Betul. Oke. Nah ini dia nih tahunya udah mateng. Abis ini kita langsung lanjut bikin bumbunya nih. Udah bikin bumbu ini aku juga penasaran banget nih Mbak Indri. Gimana caranya ya Kak? Gimana Bumbunya cara tuh pakai bikin bumbu? bahan apa aja gitu ya? Betul. Karena biasanya kalau misalnya kita makan yang bumbu-bumbu kacang tuh kayak biasa aja nggak pakai petis kan karena yang Mbak Indri Bener. ya. Nah ini tuh spesial banget karena kita pakai petis. Betul. Nah ini aku mau halusin pakai chopper kayak gini nih Kak. Oke, ini bumbunya agak Nah ini banyak juga ya. chopper Salsa Lovers kalau mau samaan sama dapur Sajian Sedap bisa banget langsung
cek ke TikTok shopnya Sajian Sedap ya. Ada juga. Ada juga dong. Ada juga. Ada juga. Karena kemarin kita udah pakai yang electric steamer ya Mbak Indri ya. Sekarang pakai choppernya nih. Jadi dia tuh ada yang kecil kayak gini, ada juga yang besar. Boleh cek-cek aja di e-commerce Boleh pokoknya banget. ya. Ini kita langsung aja halusin kacang, terus juga si petisnya ya bersamaan nih langsung. Wah, ini ada yang nanya nih Mbak Indri. Katanya bedanya tahu tek sama tahu campur tuh apa Mbak Indri? Tahu tek sama tahu campur itu tuh agak sedikit beda di bumbunya nih Kak. Terus kalau tahu tek ini identik dengan yang tahu digunting-gunting gitu Kak. Tadi tuh ada yang ngebisikin aku Kak, katanya kenapa dinamain tahu tek karena dia tuh jualannya itu Mbak Indri ada bunyi tek-teknya gitu Iya, Mbak. tadi aku juga abis nanya ya Kak tadi ya. Iya. Makanya dia disebutnya tahu tek gitu, bunda-bunda ya. Tapi katanya dulu aja karena Dulu aja. sekarang soalnya udah pada mangkal semua ya. Iya, Capek kali ya keliling ya Kak. Kalau di Jakarta tuh adanya mie ya Kak, mie sama nasi goreng. Benar, yang itu keliling masih kayak ini ya gitu. malam-malam. Tapi juga sekarang udah jarang Mbak Indri yang keliling. Pada Benar. ngetem dia biasanya. Iya, jadi udah tadinya udah keliling gitu ya, udah dapet langganan Udah ya dapet Kak, jadi langganan, jadi mangkal. udah mangkal sekarang benar. Ini jadi semuanya aja kita langsung gabungin ya Kak. Kita langsung halusin pakai chopper nih. Oke. Ini aku kasih air sedikit aja, tapi kalau misalkan si chopper ini dia tuh nggak bisa menggunakan air yang terlalu banyak nih Kak, karena nanti airnya tuh akan keluar dari sisi-sisinya. Karena memang fungsinya ini untuk mencacah aja, bukan untuk menghaluskan. Oke, ini Mbak Indri ada yang nanya dari Angel. Katanya aku udah punya tuh Kak tepung mokafnya ladang 5 itu bisa juga nggak ya dipakai? Tepung mokaf itu kan dia sebenarnya olahan dari singkong ya Kak. Singkong, Jadi bisa juga untuk bahan pelapis. Karena selain tepung bumbu ini, sesalopers juga bisa pakai tepung tapioka misalnya, tepung maizena, atau tepung terigu aja tuh juga bisa gitu. Oke, kita langsung aja haluskan kayak gini. Oh ini berarti nggak usah ribet-ribet ngulek lagi ya Mbak Indri? Iya ya? benar, gak usah ribet-ribet ngulek lagi nih Kak. Wah ini aku mau bacain dulu nih, ini tuh apa namanya fungsi dari si electric chopper dari Aida boleh. ya Mbak Indri ya. Ini dia tuh kapasitasnya ternyata tuh lumayan besar nih Mbak Iya Indri. nih, kelihatan ya Kak dari di sini tempatnya nih wadahnya. Dia itu kapasitasnya tuh 1,2 liter, lumayan banget ya Mbak Indri ya. Lumayan bener. Nih aku mau tambahin air lagi sedikit ya Kak. Oke. Dia tuh nggak cuma untuk bumbu-bumbu aja nih Mbak Indri, dia bisa juga untuk ngechopper daging. Iya Terus betul. ada sayur-sayuran juga nih Mbak Indri. Jadi membantu banget ya. Membantu banget pastinya ya Kak. Apalagi kalau di rumah tuh selalu sering ngecop-ngecop gitu ya. Apa aja nih kacang, daging ataupun apa aja nih bisa pakai ini nih. Atau misalkan sesalopers tuh mau bikin empek-empek gitu ya, langsung diaduk di sini juga bisa. Wah bisa ya, berarti ngadon gitu Bisa. bisa ya Mbak Indri ya. Kenapa? Kalau kayak ngadon gitu berarti bisa juga Bisa, ya. kado, chicken nugget gitu ya, itu bisa. Terus ini kalau aku bilang ya, suaranya tuh termasuk halus Kak, Oh gitu. daripada mesin-mesin chopper lainnya. Oh iya bener ya, gitu. biasanya kita kalau lagi ngeblender kita sambil teriak-teriakan ya Mbak Indri ya. Kalau ini tuh suara Kak Zara masih kedengar Masih ya. kedengeran ya. Oke. Nih. Dan ini salsa lovers yang penasaran sama barangnya boleh banget langsung cek Boleh aja di banget, TikToknya saja. betul. Ini udah mulai halus, tapi aku mau sekalian tuang aja airnya semua nih. Jadi memang dia tuh ciri khasnya bumbunya tuh nggak terlalu kental nih Kak Zara. Ini bau-bau petisnya udah kecium belum nih? Udah banget nih Mbak Indri. Ini harum banget. Petis ini salah satu bumbu yang nggak mesti dimasak ya Kak. Jadi kalau misalkan kita ada terasi gitu ya, terasi kan lebih enak kalau dibakar dulu, digoreng dulu. Nah kalau si petis ini nggak perlu dimasak. Jadi misalkan dicampur kayak gini aja langsung dimakan juga udah oke banget. Oke. Nah ini Mbak Indri nih ada yang nanya tapi di luar resepnya nggak apa-apa ya Mbak Indri? Nggak apa-apa ya? dong. Ini kan tadi karena kita pakai tepung bumbu ya Mbak Indri, tadi kan kata Mbak Indri bisa juga buat ayam tepung gitu ya? Iya betul. Nah ini gimana cara bikin ayam Kentucky supaya dia tuh keriting Mbak Indri? Nah biasanya itu kita menggunakan bahan pencelupnya air es atau sasalopers juga. Kalau misalkan mau lebih keriting lagi, sasalopers bisa menggunakan bahan pencelupnya larutan tepung. Nah biasanya kita udah dimarinasi si ayamnya, kita lapisi dulu dengan bahan pelapis atau tepung keringnya.
tahunya, terus kita masukin ke bahan pencelup, habis itu terakhir baru dilapisi lagi dengan tepung keringnya dan sambil dicubit-cubit sedikit. Nah itu tuh Kak kuncinya, jadi dicubit-cubit sedikit. Jadi yang dicubit-cubit bukan ayamnya gede-gede gitu, jadi si bagian kulit-kulit ayamnya gitu nih Kak Zara. Betul, biar dia ini ya ada keriting ya. Betul. Oke, dan ini Salsa Lovers mungkin ada yang baru join, tenang aja nanti tuh bakal kita share lagi resep sama bisa ditonton ulang lagi nih Mbak Indri. Pastinya di semua sosial media Sajian Sedap ya, di Instagram, Facebook, YouTube. Kalau TikTok boleh mampir dulu nih ke sosial media lainnya nih. Betul. Nah ini untuk yang nonton di YouTube ya, itu udah aku tulisin nih Mbak Indri resepnya ya. Langsung boleh dicontek ya Kak ya. Betul. Nah, oke, ini ada yang nanya katanya kalau bumbu petis tuh bisa dipakai buat makanan apa aja nih Mbak Indri? Nih makanan Jawa Timuran gitu ya Kak. Biasanya aneka rujak gitu ya, tapi rujak cingur, terus rujak apalagi ya, banyak deh pokoknya Salsa Lovers, lontong balap sama resep yang satu ini nih. Tuh. Kalau misalkan Salsa Lovers mau tambahin di ketoprak gitu misalkan, kalau suka petis itu mirip-mirip juga bisa jadinya ya Mbak Indri ya. Bener. Nih teksturnya kayak gini ya, jadi masih ada tekstur kacang-kacangnya nih. Tapi warnanya tuh gelap banget ya Kak Zara ya. Karena dari petisnya itu ya Mbak ya. Nah ini kita udah bisa masuk ke proses penyajian. Wah cepet banget sih ya. Cepet banget ya Kak. Cuma setengah jam aja nih kayaknya udah beres. Sudah beres. Oke, aku langsung ambil aja wadahnya. Oke. Nah ini kita langsung deket-deketin aja bahan pelengkapnya nih Lovers. Oke. Nah ini memang kalau misalnya dulu waktu di Jember tuh juga ada nih Mbak Indri yang jualan tahu tek ya. Ada ya Kak? Karena masuk Jawa Timur juga ya Kak? Jawa Timur benar. Nah ini di sana tuh emang murah-murah banget Mbak Indri, kayak cuma 10 ribuan gitu harganya. Sekarang udah jarang banget ya Kak makanan yang 10 ribuan ya. Iya apalagi di sini ya Bunda ya. Oke. Pertama kita akan tata lontongnya terlebih dahulu nih. Oke. Wah, ini pasti kenyang banget juga nih Kak, karena pakai lontong, pakai tahu, ada sayurnya juga, lengkap ya. Oke. Nah ini Salsa Lovers biasanya kalau misalnya di Jawa Timuran nih petis biasanya diolah pakai apa gitu, boleh komen-komen ya Mbak Indri. Iya benar, atau Salsa Lovers tuh suka petis tuh diapain gitu ya, diolah jadi apa gitu ya. Boleh komen-komen nih. Nih selanjutnya kita mau gunting-gunting tahunya. Oke. Nah yang waktu aku makan di Fatmawati itu tuh dia tuh ada yang tahu campur juga Mbak Indri kalau nggak salah. Tahu campur. Nah itu dia kalau itu dia telurnya tahunya itu digoreng pakai telur Mbak Indri. Jadi kayak didadar tapi ada tahunya gitu ya. Benar. Aku kalau yang kayak gitu biasanya nyebutnya tahu telur Kak. Tahu telur ya? Iya. Nih, jadi tahunya ini untuk satu porsi Salsa Lovers bisa sajikan. Ini kan aku potong-potong kecil ya. Jadi Salsa Lovers bisa sajikan 3-4 buah. Tergantung selera aja. Nih maaf ya amatiran nih ya guntingnya ya. Kalau di abang-abang tuh masih cepet banget ya Kak. Set Iya. Kalau kan yang beli udah ngantri nih ya Kak. Nih kadang ada juga yang di piring aja gitu ya guntingnya. Nih Salsa Lovers. Ini pasti jadi lebih enak banget karena tadi tahunya kita lapisi dengan tepung ya Kak. Jadi ada kriuk-kriuknya gitu ya Mbak Indri ya. Oke, nah ini katanya juga di Jawa Timur tuh ada Mbak Indri petis tuh namanya tuh tahu petis. Jadi kayak apa ya, kayak cocolan gitu Mbak Indri. Iya bener, aku tapi pernah makan tahu petisnya di Semarang Kak. Oh gitu. Tapi nggak beda jauh sih, ya? ada. Itu biasanya di Simpang 5-nya itu banyak banget yang jualan tahu petis. Oke, tapi aku jujur kalau petis tuh lebih seneng yang udah diolah kayak gini Mbak Indri. Emang kayak, terlalu menyengat ya Kak rasanya kalau buat cocolan? Kalau dicocol gitu kayak nyegruk banget gitu. Mungkin selera orang gitu ya. Iya, tapi aku lebih suka nih Kak. Yang udah diolah kayak gini nih Salsa Lovers. Kalau waktu itu aku tapi di Semarang kurang dapet yang enak tuh Kak petisnya. Jadi gitu. waktu itu aku kurang suka. Tapi pas waktu itu aku makan lagi di daerah Gombong Kak. Gombong itu deket apa ya? Kebumen. Nah itu tuh beli tahu petis padahal di gerobakan biasa bukan tempat makan, tapi itu enak banget petisnya gitu.
Jadi emang beda warung kayaknya beda itu kali ya merek petisnya gitu ya. Gitu. Wah, ini juga katanya kalau tahu petis yang asli tuh pakai kecambah, Mbak Indri. Nah iya Sese Lovers bisa menggunakan kecambah atau toge kayak gini. Tapi emang lebih enak nih diseduh terlebih dahulu nih biar mateng ya Sese Lovers. Oke, ini tinggal kita tuang aja bumbunya nih Sese Lovers. Oke. Wah, ini ada juga yang komen katanya tahu petis Cirebon juga juara banget Kak Indri. Nah, ternyata Cirebon juga ada petis ya Kak ya. Ternyata petis juga udah merambah ke Cirebon ya Sese Lovers ya. Oke, kayaknya emang biasanya daerah-daerah pinggiran pantai gitu Kak. Jadi pasti punya olahan kan dia salah satu olahan udang dan ikan gitu ya. Oh iya benar. Wow. Kita tinggal tuang aja di atasnya. Ini udah ada yang kayak itu ya. Ini enak Udah banget ya. Ini mungkin ngiler tadi ya. Bunda Nur ya Mbak Indri ya. Itu mungkin ini jadi apa ya? Jadi sahur atau jadi menu buka puasa nih Mbak Indri? Nah iya nih, aku belum tahu nih. Mungkin Bunda Nurnya kalau ada boleh banget nih ya. @dapurweekend komen-komen ya Kak. Ya, nama Instagram itu dapur_weekend. Boleh Iya, banget nih bener. Bunda Nur komen. Biasanya kalau di bulan puasa tuh dijadikan menu buka puasa atau pas sahur. Boleh ya. Ini sih kayaknya bukan satu porsi ya Kak, ini agak banyak gitu ya. Oh iya bener ya. Oke, ini Mbak Indri ada yang nanya, katanya itu untuk nyimpen petisnya tahan berapa lama ya Mbak Indri? Nah, tadi aku juga udah sedikit sampaikan ya Kak, ini aku sambil beresin dulu. Jadi untuk petisnya itu bisa bertahan lama banget, bisa sampai 1 tahun, tapi dengan cara penyimpanan yang benar nih Sese Lovers. Salah satunya adalah Sese Lovers wajib banget menggunakan sendok yang bersih saat mengambil petis, karena kan petis biasanya ukurannya besar. Nggak mungkin kita langsung habisin dalam sekali pakai nih Sese Lovers. Jadi setiap ngambil pakai sendok bersih. Jangan pakai sendok yang bekas karena itu bisa membuat pertumbuhan bakteri semakin cepat gitu. Terus di kemasan tertutup ya Kak, terus ditaruh di dalam kulkas itu awet 6 bulan sampai 1 tahun.